Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini segala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat mengadakan belajar membaca Yasin. Yang pertama, mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak kita, adik kita, ataupun istri kita, ataupun suami kita yang sudah meninggal, pelantaranya kita sebagai keluarganya mendoakan kepada beliau, mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan keluarga kita yang sudah meninggalkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam kuburnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya, barokahnya membaca Yasin, memohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit dohir ataupun batin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dohir dan batinnya untuk saudara-saudara kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga khususnya untuk yang hadir, segala hajatnya, segala kebutuhannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikatul syafara wa malaikatul hamalatul arsi wa malaikatur rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail munkar nakir wa qilati malik ridwan alaihimus salam wa ila hadrati wa barakati wa karamati sultanul auliya ilahi ta'ala tuan Syabul Qadir al-Jalani qadasallahu sirru ajid bi barakatihim al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sahibil wilayah Tan Kapitan Badruddin Yunus, khususon fi qaryah Masjid Asy-Syuhada Tunang, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi ila maghribiha bi bariha wa bariha al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa dhuriba lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azadna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna latayyarna bikum wa in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Antakhidu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun. Inni dalla fi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna lakum min ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatun lahumul ardul maytan أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum muwrimun.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في وآية له أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يزوغ قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان منفس عن كل مديون سبحان مفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وغمي فرجا عجيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نور الأنوار وعسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembacaan Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi
Yang selanjutnya ini minggu terakhir di bulan ini, seperti biasa tentang masalah jenazah ya. Kenapa harus sering tentang masalah jenazah? Dikarenakan kita juga bakalan mati. Mudah-mudahan dengan seringnya menceritakan tentang masalah gimana cara mengurus jenazah, mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa setiap yang hidup pasti mengalami mati ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini pasal menerangkan tentang kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Jadi kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang beriman harus tahu, jangan sampai kalau ditanya oleh orang ada berapa kewajiban kita, ada berapa hal ataupun ada berapa poin kewajiban kita terhadap orang yang meninggal, entah enggak tahu. Jangan sampai kayak gitu. Sebab hukum mutlak sepakat para ulama, kewajiban kita terhadap orang yang meninggal ada 4. Yang pertama apa? Kewajiban kita orang yang hidup kepada saudara kita yang meninggal ada 4. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua mengapani. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Apakah setiap orang yang meninggal wajib dimandikan? Tidak. Sekali lagi, apakah setiap orang yang meninggal wajib dimandikan? Apakah tidak? Tidak semuanya orang yang meninggal wajib dimandikan. Yakin dah nih? Awas, jangan ragu-ragu. Tidak semuanya orang yang meninggal wajib dimandikan. Melihat situasi dengan kondisi. Ya. Tuh. Yang kedua, apakah setiap orang yang meninggal wajib disolatkan? Enggak. Apakah setiap orang yang meninggal, kita sebagai orang yang hidup wajib semuanya yang meninggal itu wajib disolatkan kan? Enggak. Hati-hati. Hati-hati. Apakah setiap orang, apakah setiap orang yang meninggal itu wajib disolatkan? Apakah tidak? Wajibkah? Orang yang mau meninggal wajib disolatkan. Dia mati kalau tetap disolatkan sebab kain. Oh ini dia. Hati-hati. Kalau kain sudah kami. Coba dia ambil ngesapi dan disolatkan. Tapi kalau yang hati-hati. Hati-hati. Jadi setiap orang yang pertama tadi kan tidak semuanya orang yang meninggal wajib dimandikan kan? Sekarang yang nomor kedua, apakah setiap orang yang meninggal wajib disolatkan? Wajib. Nah, jadi di situ ya ada 2 pendapat. Nah, maksud 2 pendapat gimana? Contoh, ya, ada yang mengatakan menyolatkan jenazah itu harus jenazahnya ada. Contoh ini jenazahnya di hadapan. Ada menyolatkan jenazahnya itu goib. Contoh, kalau misalkan mohon maaf, udah tahu orang Islam, udah mau gimana evakuasi langsung dibungkus, langsung dikuburkan. Nyolatkannya gimana? Goib aja. Paham maksud goib? Jadi maksud goib itu dikarenakan ini misalkan ketemu di mana gitu kan di sungai ternyata si A ini orang Islam, itu gimana? Cepat-cepat dikuburkan dikarenakan udah bau kan? Maka itu sholatnya sholat goib. Nah, ya madarat lah, misalkan bertemu di sungai udah ini, bawa dulu ke masjid, makan madarat. Tuh.
Jadi yang tidak sholat goib itu yang tidak memadaratkan, tidak tidak jadi mengacau, tidak jadi masalah. Ya, kalau misalkan ini udah hancur gimana? Maka dibungkus. Kalau nggak sempat dibungkus macam mana? Mau gimana akan lagi? Jadi itu juga melihat kondisi si jenazah. Ya, jadi kalau niat nyolatkan mayit goib, ya nanti pertanyaan, ya yang kedua. Jadi tidak semuanya orang yang meninggal wajib dimandikan melihat situasi dengan kondisi. Yang kedua, tidak semuanya orang yang meninggal maka disolatkan secara dohir. Ternyata ada juga yang sholat goib dalam arti kata cepat-cepat dikubur, ya dikarenakan aromanya udah. Kalau misalkan baru ndak begitu aromanya ndak begitu tercium, maka sholat biasalah. Ya. Itu tentang masalah jenazah. Terus lagi saya mau memberikan pertanyaan ini. Kalaulah si jenazahnya punya kelamin 2, ini gimana niat nyolatkan jenazahnya? Jadi salah satu ya tuh. Iya. Cara ininya, apakah ini laki-laki, apakah perempuan? Mohon maaf, punya kelaminnya 2 ini. Yo, apakah siapa yang berhak memandikannya? Jadi mohon maaf, kalau kita menghukumi masalah itu wandu, bencong kalau bahasa umumnya, kalau bahasa Arabnya wandu, maka tidak usah dilihat dari segi gaya. Mohon maaf, wah si ini nih gayanya kayak perempuan, pasti perempuan, belum tentu. Maka kalau menghukumi orang yang kayak gitu, jangan dilihat dari segi penampilan, dilihat dulu dari pertama postur tubuh, ya. Yang kedua kemaluannya dilihat. Ataupun supaya kita mendetil, tanya ke orang tuanya. Nah, di situ harus hati-hati. Jadi, kalaulah menghukumi orang yang kayak tadi, kita supaya lebih tahu, tanya kepada orang tuanya. Ini gimana asal mulanya? Hati-hati ya. Misalkan contoh soal kayak gini ya. Contoh soal, mohon maaf. Dari postur tubuh perempuan, misalkan. Suaranya suara laki-laki. Nah ini kemaluannya gimana? Tanya kepada orang tuanya. Dulunya gimana? Kalau misalkan postur tubuhnya postur tubuh perempuan, wah kayak perempuan gitu kan. Tapi suaranya laki-laki, kelaminnya laki-laki, maka wajib memandikannya adalah laki-laki. Ya, jadi tidak bisa dilihat dari gaya, dari misalkan postur tubuh. Sebaliknya, misalkan postur tubuhnya laki-laki, suaranya perempuan, kelaminnya perempuan, maka tetap perempuan juga yang. Awas, hati-hati. Itu di dalam masalah menghukumi orang yang kayak gitu. Ya, makanya kita harus telusuri kepada kedua orang tuanya. Kalau ada kejadian kayak gitu, jangan, wah ini nih kayaknya perempuan. Ternyata ada kemaluannya. Bahaya nanti memandikannya. Ya. Jadi jangan sembarangan. Terus, nah sekarang, gimana? Wajib enggak? Kalau ada jenazah, mayit jenazah, kalau belum berbentuk manusia, udah sih berbentuk, cuman belum ada mata, belum ada telinga, baru ada misalkan kepala, tangan, kaki. Nah, kalau gitu belum jelas kan kelaminnya. Ini wajib dimandikan apakah tidak? Berarti itu usia berapa bulan tuh? Itu usia kalau melihat dari segi keterangan 40 hari baru mudgoh. Ya, 40 hari. Maka
Udah itu lagi 4 bulan, naik lagi. Biasanya kalau udah bergerak di dalam perutnya itu udah berbentuk. Cuman kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kalau diperiksa oleh USG, oh ini laki-laki, kadang-kadang lain gitu kan, itu perkiraan. Nah, seumpamanya lahir sekarang misalkan sebesar gini kan, mohon maaf, sebesar gini, lalulah udah jelas kayak manusia, cuman belum jelas masalah kelamin seumpamanya. Nah itu gimana? Ya, siapa tahu pernah menemukan masalah kayak gitu. Itu gimana? Belum ketahuan masalah kelaminnya ini. Itu wajib dimandikan, terus niat sholatnya gimana? Wajib jadi sholatan kayak gitu. Ayo, coba gak? Wajib dah. Ini yang menjadi masalahnya bukan masalah jenazahnya, masalah kelamin. Wajib enggak kalau kayak gitu disolatkan? Iya, keguguran, tapi udah berbentuk, cuman belum jelas kelaminnya apakah laki-laki perempuan. Iya, kayak ulat lonjong. Iya. Macam timun lah gitu. Iya. Maka itu wajib disolatkan kan enggak? Solatkan sih enggak wajib. Jadi ada berbentuk. Cuma masalah kelaminnya aja. Awas, hati-hati. Wajib enggak disolatkan? Kan di dalam hati-hati. Kan menyolatkan jenazah itu kan ada 4 kan? Anak laki-laki, anak perempuan, orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Berarti itu udah jelas kelamin. Kalau belum jelas kelaminnya gimana niatnya? Kalau belum jelas kelaminnya gimana niat nyolatkannya? Dua-duanya disebut. Disebut semuanya. Jadi kalau belum jelas, itu tidak perlu disolatkan. Ini karena belum jelas kan, mau gimana niatnya? Terkecuali udah jelas, biarpun sebesar gini, jelas kelaminnya. Gitu ya. Jadi kewajiban kita terhadap orang yang meninggal ada 4. Yang pertama, memandikan. Jadi niat memandikan mayit itu gimana sih? Niat memandikan mayit bahasa Arabnya gimana? Kan wajib hukumnya kan? Wajib kifayah. Jadi niat memandikan jenazah gimana? Nawaitul ghusla lihadal mayiti lillahi ta'ala. Bisa pakai fardu kifayati. Nawaitul ghusla lihadal mayiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Itu cukup 1 orang yang ngomando yang make niat. Kalau tidak memakai niat maka tidak sah, dosa. Kalau si jenazahnya ini yang wajib dimandikan, yang memungkinkan dimandikan. Hati-hati. Makanya di situ perlu ada komando. Nah, kalaupun misalkan mengandalkan mengandalkan dengan kawan si anu, udah niat aja sendiri, udah jadi masalah. Takut kawan kita enggak niat. Dari pertama kapan? Dari pertama menyurahkan air di situ. Ya kayak mandi kita lah biasa. Jangan sesudah pakai sabun lalu lah. Kayak kita mandi wajib kan sebelum pakai sabun kan niatnya. Itu juga sama. Hati-hati. Jadi niat memandikan jenazah sama kayak kita mandi habis junub kan. Berarti niatnya itu sebelum memakai sabun. Jangan terbalik. Nah, jadi yang nomor kedua, yang nomor pertama memandikan mayit. Banyak macam memandikan mayit itu. Nah, tapi saran saya kalau kita cinta kepada kedua orang tua, memungkinkan tempat, kalau orang tua meninggal maka usahakan
sebagai anak ikut memandikan. Jangan sampai ada bahasa jijik, masa orang tua kita sendiri kok. Ya, usahakan. Jangan sampai orang tua kita sendiri semuanya kepada orang lain diserahkan mandikan. Sebab apa? Mohon maaf. Kita sebagai anak, kekurangan, kelebihan orang tua kita pasti tak tahu. Tuh yang lebih amannya. Jangan sampai mentang-mentang punya duit upahkan. Semua bukan masalah gitunya. Itu ya, bukan masalah ke situnya. Kita harus menghargai orang tua. Nah, yang nomor kedua, watak pinuhu, membungkus jenazah. Jadi, nah, boleh enggak mengkapani jenazah selain kapan yang putih? Boleh enggak? Boleh. Kok kenapa kebanyakan membungkus jenazah pakai kain kapan yang putih? Apa sebabnya? Dari sananya aja ataupun dari dulu gak gitu. Jangan gitu dalilnya. Kain putih lebih afdol, lebih utama jikalau memang ada. Tetapi kalau tidak ada, kain apapun silahkan. Tuh ya, alasannya. Jangan dari sananya pun gini ataupun dari dulunya gini, jangan gitu dalilnya. Utamanya kain kapan yang putih. Kalau memang tidak ada, maka kain warna apapun silahkan. Dalilnya. Wassalatu, dan yang nomor ketiga, menyolatkan jenazah. Utamanya siapa ini yang menyolatkan jenazah, yang menjadi imam jenazah? Keluarga. Saya sekarang mau mencoba bikin pelaturan. Kalau keluarga yang tidak ada nyuruh ke saya tidak mau jadi imamnya. Bukan kewajiban saya kok. Nah, kadang-kadang nyaman benar gak? Nyuruh tada. Kewajiban siapa? Nah, utamanya yang mengimami di dalam masalah menyolatkan jenazah keluarga terdekat. Ini utamanya. Kalau memang dari keluarga belum ada yang paham, ngomong kepada orang yang paham, minta tolong. Sebenarnya ini yang utamanya. Saya menyolatkan orang tua saya dikarenakan saya belum pandai. Minta tolonglah, minta ikhlasnya menyolatkan jenazah orang tua saya. Selama ini alhamdulillah tidak ada yang ngomong ke saya. Utamanya siapa? Bukan ustadznya, utamanya bukan. Kalau misalkan orang tuanya meninggal, utamanya anaknya yang laki-laki. Nah, di sini perlunya sering kita mendengarkan kajian itu. Utama, ya. Kalau misalkan anaknya meninggal, orang tua, utamanya orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bisa, maka cari dulu adiknya, abangnya, orang tuanya itu sendiri. Itu yang lebih utama. Kalau memang dicari ternyata belum pada paham, maka barulah menyuruh dengan ustadz. Hati-hati, jangan mentang-mentang. Ya saya pengalaman ustadz di sini, mana ada kan nyuruh dari pihak keluarga. Jadi harusnya pihak keluarganya ngomong. Sudah kebiasaan memang. Bukan masalah tidak sah, saya tidak membahas masalah tidak sah ya, tidak. Utamanya, maksudnya utamanya bukan masalah tidak sah, ya sah. Utamanya adalah pihak keluarga. Kadang-kadang diperhatikan orang tuanya meninggal, anaknya santai tidak mengikut menyolatkan. Ini gimana? Hati-hati. Awas, orang tua meninggal, kita sebagai anak biarpun tidak bisa, belum sempurna, tolonglah itu orang tua kita sebagai anak ikut nyolatkan. Jangan mengandalkan orang lain, kawan, saudara. Masa tega benar sih dengan orang tua? Sering saya perhatikan orang tuanya meninggal, anaknya santai aja, kadang-kadang nunggu di luar. Cobalah ikut nyolatkan berjamaah. Ataupun sebaliknya,
Anaknya meninggal, orang tuanya santai. So, maka harus peduli kita terhadap keluarga. Pedulinya kita sebagai keluarga kepada orang tua beda dengan pedulinya orang lain. Hah? Nah, ya, jadi jangan sampai kayak gitu. Terserahlah. Jangan gitu. Yang namanya sayang kepada orang tua, yang namanya sayang kepada anak, jangan cuma masih hidup. Masihlah misalkan meninggal, kita ikut menyolatkan, ikut membacakan tahlil. Itu namanya sayang dengan orang tua ataupun dengan anak. Kadang-kadang tahlilan keluarganya kemana-mana. Kalau suami istri gimana? Salah satu meninggal, contoh kami gitu kan. Lalu? Misalnya nggak ikut menyolatkan, gimana? Ya bukan masalah tidak saya sah. Cuman utamanya itu tadi. Kan suami istri, bukan salah orang tua dan anak. Ya. Suami istri ya bagus yang ikut nyolatkan. Itu utama. Malah kalau saling paham tentang masalah agama, istrinya meninggal, biar saya sebagai suami imam. Misalkan istrinya meninggal, saya ikut mandikan, jangan dilarang. Hati-hati. Di dalam suami istri, masalah memandikan jangan dilarang. Kan beda jenis. Iya memang beda jenis, memang dengan suami istri ada batasan aurat kan dah? Suami istri tidak ada batasan aurat. Kalau ada batasan aurat, maka tidak bakal berkembang biak. Hati-hati. Istrinya meninggal lalu mengikut ke situ. Ini tidak boleh katanya aurat. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Jadi antara suami istri tidak ada batasan aurat. Mana buktinya? Ya kan malam hubungan intim cemana? Kalau membahas masalah aurat tidak jadi-jadi. Memangnya hubungan intim tidak dibuka? Kan dibuka. Coba, tidak usah katanya aurat cemana? Tidak jadi-jadi. Jadi kalau ada istrinya meninggal, si suaminya misalkan melihat aurat tidak jadi masalah kok. Tuh. Ya. Jadi jangan salah pemahaman. Ini juga Pak Ustaz, ada biasa memandikan itu kan sebenarnya kan tidak boleh ngomong ya. Ini biasa kalau banyak celoteh istilahnya. Ada juga gitu. Makanya, itu harus sering mengingatkan dari pihak keluarga ataupun dari si komando itu tadi. Paling tidak kita jangan bilang ini, dia diam, ini lagi apa? Jangan gitu. Kita membaca sholawat kuat-kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biar dia diam. Kadang-kadang di situ lah. Yang memandikannya maksud, yang memandikannya nih, sabun katanya. Oh, ini kosokannya, itu dia yang ngomong. Berarti dia komandannya. Sebenarnya, makanya ini harus sering memahami. Kita jangan pakai ngomong kayak gitu, kan berdekatan. Kan komandan berarti dia di depan gitu ya. Iya. Maksudnya gini, coba. Ini kan berdekatan, bukan jauh, tinggal dicolek. Pakai isyarat gini pun mungkin tahu kan? Dikarenakan dekat kan, nggak perlu ngomong, terkecuali jauh misalkan. Barulah, kan ini berdekatan, apa pula? Tinggal dicolek kawan. Pasti tahu. Memang agak susah. Ya. Makanya di sini perlu sering belajar tentang masalah ini. Jangan sampai kemana-mana. Tuh. Yang kedua, kalau ada kelainan di badan jenazah, jangan sampai diungkit-ungkit. Hati-hati. Sebab jenazah itu ruhnya ngelihat kepada orang yang memandikan. Jangan mentang-mentang, terserahlah. Dulunya musuh aku ataupun enggak. Malas bertemu dengan si A, maka mandikannya sembarangan, salah. Ya. Jadi watak pinuhu tadi membungkus, ya. Nanti cara-caranya berapa lapisnya. Jadi membungkus itu silahkan pakai kain apapun, jangan dibantah. Ya, tapi utamanya kain putih. Kalau tidak ada silahkan. Jangan sampai pernah kejadian, enggak sah katanya. Saya tanya di dalam kitab apa? Ini masalahnya hukum.
Ini misalnya dia laki-laki kan, sekarang kan manusia banyak mengubah kelamin. Lalu buat kelamin perempuan, apakah boleh disolatkan? Boleh. Sebab melihat asalnya cemana. Iya. Itu ya, mohon maaf. Gayanya perempuan, asal kelaminnya laki-laki, dirubah menjadi kelamin. Tapi dia otomatis mengubah. Iya. Iya. Awal mulanya laki-laki, dirubah menjadi kelamin perempuan. Tetap secara hukum mutlak adalah laki-laki. Apakah ini bukan kita melawan kodrat Allah? Ya iya, melawan kodrat Allah. Di Indonesia kan dorce, tetap laki-laki kemarin. Tetap itu laki-laki ya. Jadi dilihat dari segi awalnya. Berarti itu tidak menerima ketentuan Allah, bahaya. Tidak ada alasan lain kalau udah gitu. Wah, tetap. Jadi membungkus membungkus jenazah, kalau ada selain warna putih jangan dikabarkan tidak sah ataupun tidak boleh. Utamanya warna putih, tetapi kalau tidak ada ataupun lebih mahal warna putih dengan warna yang lain tidak jadi masalah. Hati-hati. Yang nomor ketiga, washolatu, menyolatkan. Menyolatkan utama. Tolong, biarpun gimana kita harus berpikir gini, mohon maaf. Kalau di sini biarpun anak, biarpun siapa, usahakan dari keluarga harus ngomong kepada kawan-kawan. Minta tolong, misalkan gini, udahlah sholatkan di rumah, jangan ribet amat nih ke masjid. Keluarga harus tegas. Udahlah, orang tua saya waktu hidupnya jarang ke masjid, mohon bawalah orang tua saya ke masjid. Sholatkan di masjid biarpun gimana. Jangan santai-santai saja. Sebab apa? Di masjid udahlah tempatnya tempat ibadah, beda dengan rumah. Atau yang kedua, kalau yang namanya di rumah, orang pun mungkin udahlah rumahnya sempit ataupun kecil. Dah malas ikut nyolatkan, lebih baik diam. Coba kau di masjid. Jadi bahasanya kalau ke masjid itu terbuka untuk umum. Ya. Dan juga harus pengertian sebagai keluarga terhadap yang menguruskan jenazah. Pengertian gimana? Yang memandikan paling tidak ada upah capeknya. Kenapa? Memang tidak diwajibkan, kita harus mengerti. Belajar kayak gini bukan hasil enak-enak saja. Sebab kalau salah tanggung jawabnya siapa? Ya. Jadi jangan sampai sembarangan. Dah kawan. Iya. Memang sih tidak diwajibkan, tetapi kita harus pengertian. Ya. Tentang orang yang memandikan. Nah, itu yang paling utama. Menyolatkan ya sama. Awas, menyolatkan utamanya keluarga. Makanya sebagai keluarga harus sering mengomong kepada orang yang tahu. Tolonglah orang tua saya, tolonglah sholatkan, kamu menjadi imamnya, minta tolong saya. Memang utamanya saya sebagai keluarga, dikarenakan saya belum paham tentang masalah ini, maka saya minta tolong lillahi ta'ala. Enak. Kalau misalkan pada umumnya gini, bukan masalah haram, tidak. Maka yang banyak pahala adalah orang yang menjadi imamnya. Dikarenakan tidak ada jam kabul. Kayak contoh gini, kayak contoh anak belajar ngaji. Anak nih belajar ngaji. Tidak pernah orang tuanya ijab kabul dengan si gurunya. Maka anak itu menjadi pintar, menjadi ulama. Yang pertama diberikan syafaat oleh anak itu siapa? Orang tua, apakah gurunya? Gurunya. Kalau tidak pernah ijab kabul dengan gurunya, hati-hati. Kayak anak kita nih, selonong ikut dengan kawannya ngaji. Orang tuanya tidak tahu menahu. Lalulah soleh anak itu bisa menjadi pintar. Bisalah di dalam masalah agama. Maka orang tuanya dengan gurunya seupaya meninggal. Yang pertama diberikan syafaat siapa? Bukan orang tuanya. Ayo. Tetapi guru ngajinya. Ya, hati-hati.
Makanya siapa yang belum ijab qabul, silahkan ijab qabul, mumpung masih hidup. Jadi di dalam masalah tadi mengimami jenazah, utamanya adalah keluarga. Kalau tidak, kita menyuruh kepada orang yang tahu. Wadapnu dan yang nomor keempat, menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah tidak ada kewajiban hukumnya tentang masalah dalam lubang sekian-sekian. Oh, kenapa di sini sering? Tidak boleh. Ini tidak boleh menurut apa? Ini hukumnya bicara tentang masalah hukum. Budaya dengan hukum jangan disamakan supaya kita bisa membedakan. Kalau budaya bisa ditabrak, kalau hukum tidak bisa ditabrak, kan gitu logikanya. Nah, di dalam masalah jenazah harus bisa membedakan mana hukum, mana budaya. Jangan tidak bisa membedakan. Kalaulah budaya dijadikan hukum, salah. Budaya kalau tidak dipakai tidak ada hubungannya dengan masalah hukum. Tetapi kalau hukum tidak dipakai, maka bahaya, dosa. Terutama di dalam masalah jenazah. Bukan masalah agama melarang budaya, silahkan. Cuman harus bisa membedakan. Oh ini budaya, ya kalau tidak ada mau digimanakan. Kan gitu masalah budaya. Kalau hukum, tak mau. Gitu. Jadi di dalam masalah menggali kubur, sunatnya orang yang menggali itu, cuman ini susah nih. Sunatnya orang yang menggali kubur itu punya wudhu. Cuman kalau diomongkan lagi kepada orang yang penggali, bisa kita kena marahkan. Makanya di dalam masalah menggali, kalau bisa dari pihak keluarga pun ada yang mantau. Coba perhatikan. Orang yang menggali kuburan memang lagi ngomong dengan kawan-kawannya, apakah ngomong di situ ada manfaatnya, apakah ngomong kemana-mana, sok perhatikan. Paling tidak kita yang ngomong-ngomong, paling tidak sambil baca sholawat. Kadang-kadang kemana. Ini mau bikin lubang untuk siapa sih? Untuk manusia apakah bukan? Di situ perlunya keluarga mantau. Misalkan kita, orang tua kita ataupun saudara, kita mantau kuburan. Kalau orang lain ngomong, kalau tidak kuasa melarangnya, udahlah kita aja. Kalau ya orang nanya, ya udah. Selama ini sering nggak diperhatikan masalah itu, kan tidak. Katanya sayang dengan keluarga. Bukan masalah haram, ya memang tidak. Cuman ini mau bikin lubang untuk apa? Ya, kan untuk manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kok kenapa ngomong ke mana-mana sampai ketawa itu ini? Sopan enggak kira-kira? Sopan enggak kira-kira? Bukan masalah membahas masalah haram, tidak. Memang tidak haram. Tapi coba kalau kita misalkan baca sholawat. Kalau kita baca sholawat sambil menggali kuburan, ngomong yang bermanfaat tentang masalah agama, tidak usah kemana-mana ngomongnya. Kan itu jadi saksi. Nyaman untuk orang yang nempatinya. Ya. Selama ini, mana? Kadang-kadang kita sebagai keluarga, di sini. Udah disuruh dipercayakan, balik kemana? Para dipantau. Itu tentang masalah menguburkan. Jadi sekali lagi, kewajiban kita terhadap orang yang meninggal ada 4. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat adalah menguburkan. Terus, yang pertama tadi memandikan. Gimana sih memandikan jenazah? Harus apa saja yang dibasuh? Al-qulu gusi tamimul badani bil ma'i. Nah, kalaulah madarat, gambaran madarat ini, madarat ini bisa menyusahkan. Seumpamanya gini, bisa sih dimandikan ini jenazah sempurna seperti biasanya. Cumannya dikarenakan waktu ini susah, air ini gimana? Wajib tidak dimandikan? Ini ninggal. Mohon maaf gini ceritanya. Ini ninggal nih.
kan? Sebab kewajiban kita terhadap yang meninggal yang pertama memandikan. Air ada nih. Cuma kalau dipakai untuk memandikan jenazah, misalkan, maka untuk keperluan kita pada waktu hari itu, maka tidak ada kalau dipakai memandikan jenazah. Maka mencarinya kau untuk kita harus memerlukan waktu yang berjam-jam ataupun berhari-hari. Gimana? Wajib tidak dimandikan? Ya, wajib tidak dimandikan? Pinjam lo yang tetangga. Wajib tidak dimandikan deh. Hah? Awas. Biar sejam berapa? Oh, panjang. Awas. Jadi kalaulah misalkan mau pinjam pun ke tetangga cuma 1 ember, seumpama ini gimana? Seumpama ini nggak perlu lah. Ya gambaran itu berarti bahasanya mudah. Kalau bahasa Bali berarti ada airnya. Ini gambaran susah kemana-mana gambarannya, maka itu nggak perlu dimandikan. Ya. Jadi kalau memandikan jenazah, dibasahkan seluruh badan si jenazah, sah. Kesempurnaannya wa akmalu ayagsila sa'ati wa yajila al-qadra. Kalau jenazah disiram, sah enggak sah, cuman tidak sempurna. Jadi jangan berani mengabarkan tidak sah kalau misalkan jenazah disiram. Udahlah, ada yang misalkan masalah memandikannya. Jangan kita berani mengabarkan tidak sah, cuman tidak sempurna. Beda kalau tidak sah dengan tidak sempurna. Nah, hati-hati. Kalau tidak sempurna masih punya pahala. Kalau tidak sah tidak punya pahala. Gitu. Ya. Kesempurnaan memandikan jenazah gimana? Nah, ayat sila sawati wajila al-qadro. Ayat sila mengosok-ngosok si orang yang memandikan itu sawatai kepada kemaluan si jenazah tadi, wajila dan menghilangkan al-qadro kepada kotoran. Maka mengosok-ngosok si jenazah ini, awas, usahakan biarpun saudara jangan langsung ke kulit, apalagi kemaluannya. Hati-hati. Kita harus jaga, ya. Bukan berarti menandakan jijik, enggak. Harus jaga-jaga. Jangan langsung tangan ini ke. Kalau misalkan saya enggak jadi masalah, silahkan. Jadi sempurna memandikan jenazah, sawataihi mengosok-ngosok kemaluan si jenazah tadi, depan ataupun belakang. Usahakan kalau sambil diurut dari atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awas. Jadi berdua mengosok-ngosok kemaluan dengan diurut. Jangan ngomong, kenapa ininya gini? Usah. Saya ngomong. Diam aja. Awas. Ya, harus diam. Jangan ngomong ke sana ke sini. Maka udah kemaluan duanya udah bersih, wa yazila al-qadra min anfihi, wa yazila menghilangkan orang yang memandikan jenazah itu al-qadra kepada kotoran min anfihi dari hidungnya. Jadi dari hidungnya itu dibersihkan. Makanya jangan diginikan aja. Hati. Maka dimasukkan dengan kainnya ke sini. Bukan masalah tidak sah, sah cuman kurang sempurna. Yang dosanya siapa? Orang yang memandikan. Hati. Terus wa ayudiahu wa yudlika badanahu wa ayudlika dan mengosok-ngosok si orang memandikan jenazah tadi badanahu kepada badan si jenazah bisidri. Nah, ya. Bisidri di sini dengan air kayu yang kesat. Ada yang mengatakan bisidri di sini dengan daun bidara. Ya, enggak. Cuman prakteknya gimana? Dikarenakan daun bidaranya tidak ada, maka penggantinya adalah sabun. Berarti air kapur barus,
bedak langir itu bukan hukum. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Kalau ada silahkan. Harus tegas sebagai keluarga. Jangan langsung cari dulu. Kalau ada barangnya silahkan. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Gitu aja masalah budaya. Seumpamanya, ninggal, wah ini ndak ada nih bahan untuk bedak langir. Wah mau tamu harus cari, gimana? Namanya budaya kok. Ya. Udah selesai memandikan, wayu diahu, mewudukan, hati-hati sebelum diwudukan si jenazah, maka dilap dulu badannya, jangan sampai basah. Nah, ditutup auratnya. Mewudukan si jenazah ditutup auratnya. Batasan auratnya gimana? Nah, sama. Kayak perempuan dengan perempuan, waktu hidup auratnya sampai mana, gitu juga jenazah. Hati-hati. Gimana niat mewudukan jenazah? Nawaitul wudu'a. Terus? Terus? Awas, hati-hati. Nawaitul wudu'a liharasil asgori lil janajati lillahi ta'ala. Itu Arabnya. Kalau baca artinya berarti di dalam hati. Saya niat mewudukan jenazah fardu. Jadi jangan sunat, fardu. Kalau sunat maka tidak sah. Kalau jenazahnya yang memungkinkan dimandikan. Kalau yang tidak mungkin dimandikan maka tidak ada wudu, tidak ada mandi wajib. Ya. Mewudukan jenazah jangan berbulat-belit, hati-hati. Ya. Terus kan pakai pakai teko. Sama, hati-hati mewudukan jenazah, apalagi pakai centong misalkan. Lalulah ini tangan bekas menggosok-gosok wajah si jenazah masuk ke centong itu air mustamal gak? Hati-hati. Lebih baik pakai teko ada tutupnya. Supaya pas mewudukan si jenazah yang air yang udah ke sini ndak masuk ke teko tuh tadi. Hati. Ya, hati-hati. Ataupun kalau ndak ini pakai selang langsung. Aman. Ndak usah dicedok pakai centong. Takutnya hati-hati. Nah, bukan masalah apa kita yang dosanya. Kan mewudukan memandikan jenazah kan harus airnya sama dengan kita. Kita kan kalau mau wudu harus apa? Air yang menyucikan. Mandi wajib juga sama. Masa mentang-mentang udah meninggal tidak diperhatikan airnya kok. Tok, hati-hati. Maka efek sampingnya balik kepada diri kita bukan kepada si jenazah. Hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan sok tahu santai ya gini. Hati-hati. Itu tentang masalah memandikan. Ya. Terus lagi. Sesudahlah tadi kalau di sini nih. Kalau di sini. Sesudahlah tadi diwudukan, maka baru terakhirnya disiram air. Kalau di sini. Kalau ini gimana? Disiram airnya sebelum diwudukan, nggak jadi masalah. Awas. Maka biasanya pada umumnya kan dari awal siram 3 kali. Siram. Maka udah mandi tinggal dilap, tinggal diwudukan, udah nggak jadi masalah. Tuh. Kalau ditelusuri dalil untuk misalkan air bedak langir, air 9, air ucur dari mana? Maka saya berani mengatakan budaya. Memang dulu udah diberitahu. Kenapa sekarang berani mengatakan itu budaya? Sebab di dalam kitabnya tidak ada. Berani saya. Nah, berarti yang tidak ada di dalam keterangannya itu namanya budaya. Kalau yang tidak memahami, tidak bisa membedakan itu antara budaya dengan hukum. Akolukapni paling sedikit membungkus si jenazah saubun ya umuhu, 1 lembar kain yang mana kain itu bisa menutup seluruh badan si jenazah.
Jadi satu lembar kain pun udah jadi masalah. Ini juga banyak yang sembarangan mengatakan. Oh tidak boleh satu lembar, tidak boleh sekian, kata siapa kok? Awas. Hukum-hukum kata saya. Budaya-budaya bedakan. Kita bukan ulama, terutama saya pribadi. Kalau misalkan orang ini betul-betullah miskin, mohon maaf. Untuk membeli pun mampunya cuma satu lapis kain. Gimana? Dan jadi masalah daripada hutang sana hutang sini. Nah, ada yang mengabarkan, oh tidak sah, tidak boleh kata siapa. Ya, jadi paling sedikit membungkus jenazah satu lembar kain, yang mana satu lembar kain ini bisa menutup seluruh badan si jenazah. Udah. Wa akmaluhu, dan kesempurnaan membungkus jenazah lirijali untuk jenazah laki-laki, hati-hati, salah sulapa ipa, 3 lapis. Tuh. Ada budayanya di situ, ada. Mana? Pakai baju kurung. Atau mana lagi? Pakai kain sarung. Pakai kain, bukan kain sarung, pakai kain. Tuh budayanya tuh. Terus lagi sorban, budaya. Nah, kalau di sini udah 3 lapis, udah. Berarti pakai baju kurung dengan kain dengan sorban, tidak usah dipermasalahkan. Kalau ada kainnya, keluarganya setuju, pasang. Kalau tidak, jangan memaksakan diri. Itu maksudnya. Hati. Adik, boleh membungkus jenazah satu lembar kain, kesempurnaannya untuk mayat si laki-laki 3 lapis kain, udah. Nggak perlu pakai baju kurung, nggak perlu pakai kain, nggak perlu pakai sorban, udah. Kata si keluarganya mau pakai, silahkan. Selama ini keluarga ada yang bijaksana enggak? Ngontrol tentang masalah itu. Oh keluarga saya udahlah secukupnya aja kainnya. Nggak ada kan? Dibiarkan aja kepada orang yang ini. Coba kalau dari keluarganya tegas. Kalaulah kainnya Anda ini jangan mentang-mentang, saya kan tiap bulan 10.000 ditagih. Kita memikirkan untuk orang juga. Coba kalau dipakai kain, dipakai baju, gamis, mau berapa? Bisa 1 lembar lagi untuk dipakai yang untuk membungkusnya. Ya, makanya di situ harus tegas sebagai keluarga. Tolong, ini dikarenakan kungsi-kungsi, jangan sampai berlebihan. Itu keluarga nih, bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin kan agak susah kepada si menguruskan jenazah tadi. Udahlah, yang bagusnya gimana? Kalau misalkan itu enggak ada, ya udah usah dipakai untuk baju kurung, terus lagi kain, terus lagi ini. Terus mengikat nisan. Pakai kain kapan itu dari mana dalilnya? Kan mubazir. Coba. Awas, hati-hati. Ini kita bukan duit pribadi, duit dengan kawan. Kan? Nah, kalau ngeliat desain kok kenapa ada duit itu? Pakai kain itu dari mana itu tuh? Coba kalau pakai terapi ya, udah aman kan? Tuh. Bukan masalahnya tidak boleh. Memang tidak apa-apa, tidak haram. Tapi ini kain kapan ini dibelinya pakai bukan duit kita sendiri kan. Belajar menghemat lah. Tuh, itu yang jadi masalah. Bukan masalah haram, tidak. Tidak haram. Tuh, maka lebih bagus pakai tairapia. Aman. Kadang-kadang itu tadi udah budaya kan, susah. Maka bagusnya pakai tairapia udah. Walil mar'ati membungkus jenazah untuk perempuan komisun. Nah, baru ada komisun tuh, baju kurung perempuan. Wa khimarun, kerudung. Wa izarun, sarung. Wa lapapatani, 2 lapis. Berarti perempuan 5 lapis. Kain untuk membungkus seluruh tubuhnya 2 lapis. Baju kurung 1 lapis. Sarungnya 1 lapis, kerudungnya 1 lapis, maka 5.
Jadi kalau laki-laki 3, tidak ada baju kurung, tidak ada kain, tidak ada sorban. Nah, masalah haram enggak? Ya enggak haram. Cuman yang kasihan itu tadi, yang masalah kungsi-kungsi beli itu tuh. Nah, kan mubadir, kan? Utamanya gimana bungkusnya? Kan kewajiban kita membungkus kan? Utamanya sekian lapis, udahlah utamanya pakainya. Jadi untuk perempuan adalah 5 jadinya. Pertama, komisun baju kurung, wa khimarun kerudung, wa izarun dengan kain dengan 2 lapis. Ya. Terus masalah dijahit ini gimana? Nah, kalau masalah dijahit, kalau tidak memungkinkan baru, dan juga caranya prakteknya bukan diginikan kainnya, timpakan sedikit gini, timpakan lagi, udahlah dijahit, kelebaran, potong sedikit lagi, enggak kebanyakan kerjaan. Bukan masalah haram tidak, masalah haram tidak. Ya, maksud saya supaya kita bisa membedakan, maksudnya gitu. Supaya bisa membedakan mana budaya, mana hukum, gitu. Jadi kalau budaya tidak dilaksanakan pun tidak dosa. Kalau hukum maka dosa, gitu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh pakai budaya, ya silahkan. Cuman harus bisa membedakan mana budaya, mana hukum. Kenapa? Budaya tidak dilaksanakan tidak jadi masalah. Kalau hukum tidak dipakai maka dosa hukumnya. Ya, itu tentang masalah mengkafani jenazah. Nah, terus sekarang kita sering setiap ada saudara kita yang meninggal ikut menyolatkan. Cuman yang menjadi pertanyaan, kemana ini perempuannya jarang ikut menyolatkan? Apa alasannya? Memang sih fardu kifayah, memang fardu kifayah. Tidak yang lainnya pun tidak ikut menyolatkan tidak dosa, asalkan ada 1 orang pun ya sah. Ya. Tapi kita supaya memahami, belajar, maka saya mengharapkan setiap ada saudara kita yang meninggal di sini ikut menyolatkan. Ya, sebab perempuan gimana? Ya sah aja kok. Arkanus sholati jenazati. Tuh. Sekarang saya membahas masalah menyolatkan. Kita kan sering setiap ada meninggal ikut menyolatkan. Rukun sholat jenazah ada berapa? Dikarenakan apa? Kalau di dalam masalah ibadah tidak tahu syarat dengan rukun maka tidak sah. Nah, saya menanyakan, rukun sholat jenazah itu ada berapa kok? Sering dilaksanakan, jangan-jangan belum paham. Ya, ada 7. Yang pertama adalah niat. Hati-hati, niat itu di mana? Di dalam hati. Maka sunat usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardu kifayatin imaman. Ta'ala hadhil mayyitati arba takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allah, makanya biasa perasaan saya agak kuat supaya memberitahu ke si makmum. Kita yang udah paham agak kuatkan sedikit supaya kawan kita tahu cara niatnya. Ya. Allah di dalam hati, saya niat menyolatkan jenazah. Apa ini laki-laki ataupun perempuan? Menghadap kiblat, fardu kifayah. Bukan fardu lillahi ta'ala, fardu kifayah. Hati-hati. Maka awas, hati-hati. Allahu Akbar. Tumanina, maksud tumanina berhenti sebentar. Ya, itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua, takbir. Yang nomor kedua udah selesai niat baru takbir. Allah. Prakteknya maka mulut membaca takbir, hati membaca niat. Nah, tuh, yang nomor kedua. Terus lagi asalisu yang nomor ketiga al-qiyamu alal qadiri. Berdiri kepada orang yang mampu berdiri. Maka sangat sayang kita sebagai keluarga yang meninggal seumpamanya sakit tapi bisa dipaksakan tidak ikut menyolatkan. Nah, terakhir itu
keluarga kita misalkan meninggal, apalagi mohon maaf yang meninggal sebagai anak kita, saking sedihnya tidak mau ikut nyolatkan. Sayang kalau menurut saya pribadi. Ataupun orang tua kita meninggal, kita sebagai anak tidak mau menyolatkan, padahal masih juga bisalah dipaksakan biarpun tidak berdiri, tidak jadi masalah. Mau kapan lagi berbakti kepada orang tua ataupun kepada anak, kepada saudara? Udahlah itu terakhir, masih dilihat orangnya. Kalau udah meninggal kadang-kadang ingat cuma setahun sekali. Ingatnya kepada saudara kita, keluarga kita, apakah setiap habis sholat dipatihahkan? Jarang. Paling pas beruah. Enggak ke? Sungguh terlalu. Ya. Padahal waktu hidupnya sayang. Udah meninggal cuek aja. Sekali setahun patihahkan. Kalau benar sayang dengan orang tua, kalau benar sayang dengan keluarga kita, apa salahnya habis sholat patihahkan kok? Setiap habis sholat patihahkan. Jadi rukun sholat yang nyolatkan jenazah nomor ketiga, al-qiyamu ala qadiri, berdiri kepada orang yang mampu berdiri. Arabi'u yang nomor keempat, al-qiraatul fatihati, membaca fatihah. Awas. Jadi nomor keempat membaca fatihah. Jadi udah Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar kabiro. Harus hati-hati, coba nyolatkan jenazah. Jangan, tidak perlu disuruh, agak rapat sedikit. Jangan kayak sholat biasa. Harus tahu, supaya mendengar apa yang dibaca oleh kawan kita yang di depan. Masih mending kalau ditanya pada pandai, ini susah benar. Uga. Wah, kayak sholat biasa agak jauh. Geser ke depan sedikit. Dikarenakan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kadang-kadang ketahuan tuh. Yang jarang sama sekali. Ayo geser. Mau cemana katanya berdekatan. Cemana sholat. Astaga, dikirainnya mungkin ada ruku, ada sujud. Hati-hati. Awas, memalukan gitu tuh. Kayak gitu. Mau cemana katanya berdekatan. Memangnya sholat jenazah kayak ada ruku, ada sujud. Kalau ada ruku, ada sujud, mungkin jenazahnya bangun nanti. Ya, bedakan nyolatkan jenazah dengan sholat biasa. Barisannya agak rapat ke depan sedikit. Jangan sampai kayak sholat biasa. Bedakan. Jadi nomor keempat adalah qiraatul fatihati, membaca fatihah. Masing-masing membaca fatihah. Jangan sampai diam, jadi ini kok nyolatkan jenazah tapi diam. Tidak sah membaca fatihah kalau bibirnya tidak membaca, tidak bergerak gini. Ya. Macam mana? Paling tidak kita membaca sendiri, kedengaran oleh telinga kita sendiri. Itu aja. Membaca fatihah di dalam sholat, baik sholat jenazah ataupun sholat yang 5 waktu. Kalau diam gini, kita sendiri tidak mendengar oleh telinga kita sendiri, tidak sah sholat. Hati-hati. Al-Homisu yang nomor kelima, membaca sholawat. Udah selesai membaca fatihah waladhdallin. Amin. Cukup. Maka tidak usah pakai bismillah. Baca apa? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita. Awas. Biasa belat-belit. Hati-hati. Sholawat di situ sama dengan sholawat yang di sholat. Udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sama di sholat. Awas. Kalau sholawat di situ berbelat-belit, jangan-jangan di sholat pun belum lulus. Kalau sholawatnya tidak sah, maka tidak sah nyolatkan jenazah. Asadisu adu'a ulil maiti. Asadisu yang nomor ke-6, mendoakan kepada si jenazah. Jadi 2 di situ tuh doanya, ya. Jadi takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga mendoakan 2 ke jenazah, takbir keempat sama mendoakan jenazah. Paling tidak mendoakan jenazah yang nomor ketiga, takbir ketiga Allahu Akbar.
Ini mayitnya laki-laki, perempuan laki-laki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Segitu pun cukup. Jangan berbelat-belit kalau tidak hafal. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan gini doanya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi. Salah. Bukan wa'afihi itu, wa'afiha wa'fu anha. Itu laki-laki, ini gimana? Ya, sering saya teman dengar. Allah mangfir laha warhama wa'afiha, jangan wa'afihi. Mana wa'afihi campur aduk. Kadang-kadang di doa tahlil gitu, gak acak-acakan kemana enggak. Kalau yang ninggalnya satu perempuan, Allah mangfir laha dengan firlahum, kena. Nah ini baca semuanya. Mangfir laha warhama wa'afiha, mangfir laha warhama wa'afiha, mangfir laha warhama wa'afiha. Ini gimana? Ketahuan orang yang mimpinnya itu belum pernah mondok. Malu kok ada tamu tuh. Tuh. Jadi itu yang nomor ke-6, mendoakan kepada si jenazah. Ya. As-sabi'u yang nomor ke-6, assalamu, membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya. Jadi tidak pakai wabarakatuh pun jangan dikatakan tidak sah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sama dengan sholat. Maka sebenarnya kalau melihat di sini, tidak perlu berdoa lagi, udah langsung. Kenapa? Kadang-kadang tahlil baca Al-Fatihah, baca Ikhlas, tidak jadi masalah. Ya, jadi kalau ada orang sebelum sholat biasa kan, menunggu kawan lagi masih ngambil air, kita sebagai pemimpinnya baca, tidak jadi masalah. Kadang-kadang udah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau melihat ke sini tidak perlu mendoakan lagi kan tadi udah. Terus masalah ishab kayak kemarin. Ini jenazah ini waktu hidupnya baik itu namanya ishab bahasa Arabnya. Cuman saya belum berani, belum tahu kata-katanya yang di dalam kitab apa, makanya belum berani saya, makanya nyuruh orang. Mungkin orang dah paham. Bukan masalah haram, tidak. Bagus itu tuh. Bagus. Cuman kata-katanya saya belum pernah melihat adanya di dalam kitab apa. Nah, kan gitu kata-katanya. Hadirin sekalian, saudara kita yang meninggal ini waktu hidupnya baik, gitu kan? Padahal tahu tinggal lakunya. Coba kalau dijawab gini. Hadirin sekalian, bahwa saudara kita ini baik, jelek. Kan ada yang berani, dah tahu tinggal lakunya dulu ya. Maksudnya di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi kejelekan si A dikarenakan kita mengakunya baik. Tuh maksudnya. Ya. Nah, gitu. Jangan dikabarkan kesal itu sendiri jangan jelek. Oh, enggak boleh. Biarpun tahu, enggak boleh gitu. Ya. Jadi tetap kita mengikuti si pemimpin yang mengishadkan tadi. Ada beberapa kata itu saya tidak paham. Itu tentang masalah menyolatkan jenazah. Aqulu dafni. Nah, sebelum menginjak ke situ, terus saya belum menemukan keterangannya bahwa sebagai imam jenazah, bahwa kalau jenazahnya perempuan, maka pas lurus perut perempuan si jenazah tadi. Kalau si laki-laki, maka lurus dengan pundaknya itu. Saya belum menemukan, makanya tidak berani komen. Tuh, saya belum pernah menemukan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah menemukan, beritahu saya dalam kitab apa kita cari. Ya, jadi makanya saya tidak komen. Kadang-kadang perempuan katanya dilurus perut si itu ibu, ataupun ini dikarenakan laki-laki dilurus dengan ininya pundaknya. Silahkan aja, tidak usah dibantah. Dan juga tidak ada yang mengatakan haram.
Cuman kalau menanya ke saya, mana keterangan saya belum tahu, belum menemukan. Ya. Terus masalah menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah, maka cara menggalinya itu usahakan. Masalah dalamnya di sini aqaludab nih haprotun taktumu royhatahu. Jadi jangan dipermasalahkan. Lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan jenazahnya mohon maaf baru usia 2 bulan, 3 bulan enggak perlu dalam. Jangan disamakan itu tuh. Pernah saya di mana di Karangan ada salah. Mohon maaf, baru lahirnya beberapa memang udah sempurna. Nah, pas begitu meninggal, begitu lahir langsung meninggalkan itu masih baru gitu kan. Memang sempurna. Oh, disempat. Mau bikin dalam enggak usah lah kata saya segini aja. Kadang segini. Jadi masalah. Ya. Jadi itu tidak ada ketentuan. Ketentuan yang penting diperkirakan kalau si jenazah busuk itu tidak aromanya tidak keluar gitu aja. Watuhrisuhu minasibai dan menjaga dari binatang yang buas, takut digali itu tujuannya. Wa akmalu qomatun wa bastatun wa yadau khodahu ala turab. Kesempurnaan menggali kubur untuk jenazah, kalau jenazahnya orang tua, maka wa akmalu qomatun wa bastatun. Setingginya orang yang sedang ditambah 1 kilan. Misalkan mau sini jadi masalah, jangan dibantah. Ya. Wa yudau khodahu ala turab. Wa yudau dan wajib memernahkan apa ini wajahnya si jenazah. Wa yudau memernahkan si orang yang memasukkan ke lubang lahat, mengerebkan bahasanya. Khodahu kepada ininya si jenazah ala turabi kepada tanah. Nah sekarang saya udah agak paham sedikit, maka kan daun pandan kayak kemarin. Kalau diganjalkan ke sini, otomatis ini takut tidak kena. Kan miring. Makanya oleh saya pribadi, si daun pandan yang dibungkus itu katanya bantal panggahnya kan, maka disimpan aja lah di sini daripada Anda jadi bawa. Jadi ini harus kena tanah. Kalau tidak kena tanah, berarti harus kena tanah itu yang orang yang memungkinkan. Maksud yang memungkinkan kayak kemarin lah contohnya saudara kita kan belum apa-apaan kan jenazahnya kan. Nah kalau udah misalkan tercium gini itu enggak jadi masalah, hati-hati. Kalau ininya tidak kena tanah dosa. Makanya oleh saya kadang-kadang dibuka gini kan oleh saya. Ini takut ada kapas di sini nih. Ini harus ini kena tanah. Tidak boleh ada 1 lembar kain pun yang menghalangi. Kalaulah jenazahnya, hati-hati bahasanya. Kalau jenazahnya masih utuh, tidak ada tercium aroma. Ya, makanya ininya tuh dibuka. Kadang-kadang orang dibuka ikatnya, udah tada astagfirullahaladzim. Bukan masalah gimana. Orang yang itunya yang dosa tuh yang memasukkan ke lubang lahat, di situ perlunya hati-hati itu. Makanya oleh saya biasa diikat ikatnya tuh dibuka. Orang kan tarik. Ini pun yang ini dibuka. Ya, jangan sampai mana contohnya? Jangan sampai gini aja. Nah, biasa saya diginikan ke sikitan. Jadi lurus ke atas ininya. Kayak orang gini aja buka talinya. Udah. Aja saya biasa ini. Dosanya siapa? Orang yang itu tadi. Makanya jangan sembarangan menuduh orang. Menunjuk orang supaya masuk ke situ. Ya, kadang-kadang, apa benar kau katanya. Saya enggak enak juga digitukan, belum lah, saya takut dosa. Kadang-kadang biasa ngomong juga saya. Ini yang utama. Ini keterangannya. Ya, contoh kayak kemarin. Kalau ini misalkan terhalang oleh kapas ataupun oleh kain yang lain, maka dosa. Ini kena juga, makanya dibuka ke sini. Jangan cuma dilepas ikatnya, ini tuh kena ke depan. Nah, ini gini. Misalkan di tanah gitu kan, ini kena sini, ini kena. Jadi, kalau tidak, makanya disitulah perlunya keluarga yang ini kan. Jangan sampai orang lain, kalau orang lain tidak mau ribet kan.
Bagaimana hukumnya orang yang pakai peti, Pak Ustaz? Hah? Orang yang pakai peti. Wajib masukkan tanah, Pak. Kayak di Pontianak. Nah, Pontianak kan dari rumah terlentang kan jenazah itu terlentang gini. Jadi sebelum dimasukkan ke lubang, biasa dibuka ikatnya biasa. Dibuka ikat. Jadi ininya masukkan tanah. Biarpun apa tanah terpisah dengan yang tanah yang lubang, asalkan syarat ini wajib hukumnya, maka ini pakai tanah. Kalau jenazahnya memungkinkan, kalau yang udah ini ya gimana itu ya. Nanti kita sebagai keluarga, yuk kalau punya keluarga kita yang meninggal harus hati-hati waspada, makanya harus sering. Kalau menurut saya pribadi, pas begitu di lubang tuh keluarga tuh tolong di dekat lubang, tolong anunya hati-hati kainnya. Biasa Pontianak pakai peti sumpuk. Iya, tetap biarpun pakai peti, kalau orangnya memungkinkan, tetap harus pakai tanah, dimasukkan tanah. Enggak, dia akan pakai sumpuk. Petinya enggak, anak begitu Pak. Ya masukkan mayat langsung disumpuk. Ada. Kalau lah misalkan gini, Pontianak. kalau memang disungkup gitu, tetap harus dibongkar dulu si jenazahnya, tetap dibongkar dulu, dipernahkan dulu, nah ya. Kalau pakai sungkup, ya, tetap kalau tidak gitu dosa baliknya kepada siapa? Kalau keluarga tidak mengingatkan, maka balik ke keluarga. Kalau keluarga udah mengingatkan, maka balik kepada si pengurus jenazah. Jadi jangan sembarangan itu tentang masalah itu ya. Kasihan juga. Wajibu taujihu ilal kiblat, wajibu dan wajib hukumnya menghadapkan ke arah kiblat. Hati. Berarti menghadap ke arah kiblat bukan misalkan contoh gini. Ini yang pernah permasalahan. Itu kiblat, bukan berarti menghadap kiblat. Misalkan itu kiblat, berarti kepalanya ke sana salah. Maka posisi orang yang meninggal, nah posisi orang yang meninggal, kalaulah itu barat berarti ke sini kepalanya. Berarti yang tangan kanan di bawah, hati-hati. Hati-hati. Jangan ke sini. Alah. Nih, tangan kanannya di bawah. Kemana arah kiblatnya? Tangan kanan di bawah. Sok, perhatikan. Nah, jangan bulat-belit. Ya, jadi makanya talinya tuh di sini. Ya, supaya mudah membuka. Jangan pakai gunting apa, aduh, memalukan. Makanya orang yang mengikat itu harus paham. Jangan sampai ditarik. Nah, ya. Kasihan juga. Terus lagi, kalau memang, nah makanya sunatnya apa? Sunatnya pakai tanah, ada di kepal-kepal itu ada 5, ada 7. Takutnya gini, ini jenazah gini kan miring gini. Kalau misalkan tidak ditahan tanah, takutnya belumlah busuk udah gini, dosa. Ya, makanya ini hati-hati tanah ini. Sok, sepasang. Takutnya kalaulah misalkan gini, maka ada ceritanya itu. Cerita. Makanya kata guru saya, namanya cerita walau alam lah, bukan hukum. Kenapa? Katanya biasa ada hantunya. Jadi kenapa harus dimiringkan? Supaya amarah nafsu dia yang waktu hidup tidak dikacau oleh setan, jadi tidak keluar. Ya. Kalau terlentang, otomatis ini hawa nafsunya yang masih hidupnya ditiru oleh setan sehingga keluar. Hati-hati. Itu tujuannya. Jadi bukan orang yang mati hidup kembali, bukan. Jadi setan menirukan itu. Ya, memang hidup kembali, tapi bukan sekarang, nanti hidupnya. Kalau sekarang mustahil. Ya. Jadi itu tentang masalah tadi masalah jenazah. Yang terakhir adalah tentang menguburkan jenazah, ya. Dan masalah jenazah gimana kalau gini. Misalkan contoh soal lupa kita punya ibu lah ataupun adik perempuan pakai emas, lalu emasnya ini terbawa kepada udah dikuburkan, baru astagfirullahaladzim. Itu gimana? Digali lagi tuh kalau belum busuk. Jadi
Kalau misal, makanya itu tadi, kalaulah kita punya keluarga yang udah sakit, tolong, misalkan anting-antingnya, pokoknya perhiasannya, tolong dibuka. Takut lupa orang yang memandikan. Satu itu, yang kedua, takut orang yang memandikan yang ngambilnya. Nah, itu. Oke lah kalau misalkan 1 gram, 2 gram, ini 20 gram. Nah, ditanyakan, nah, jadi masalah. Makanya pas begitu sakit itu, kita sebagai keluarga harus hati-hati. Jadi pada kesempatan ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan dan kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.